Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad. Sahabat Nufid Jidan yang saya cintakan Allah Subhanahu wa taala. Pada video singkat ini kita akan membahas mengenai ciri-ciri adanya rumah itu diganggu oleh jin dan solusinya. Dalam kehidupan ini teman-teman, kita tinggal di bumi, bukan hanya manusia, juga ada makhluk lain yang tidak nampak. Dan di antara mereka itu ada yang mengganggu kehidupan manusia. Di sini ada beberapa ciri-ciri jin pengganggu yang ada dalam rumah. Seperti penghuni rumah sering mimpi buruk, ada perasaan tidak nyaman dan panas dalam rumah, sering terjadi pertengkaran antara anggota keluarga yang kadang hanya karena perkara sepele. Adanya anggota keluarga yang melihat penampakan makhluk halus di rumah atau sekitarnya, sering tercium bau harum atau bau busuk di rumah, terdengar suara-suara yang aneh atau suara orang mengetuk pintu. Anak atau anggota keluarga kita yang lain sering mengalami sakit yang tidak jelas penyebabnya. Jikalau kita punya toko atau usaha lain di rumah, biasanya tidak akan sukses. Terkadang kita mendapatkan adanya belatung di rumah kita. Penghuni rumah biasanya akan terpengaruh untuk malas beribadah dan membaca Al-Quran. Ini adalah ciri-ciri rumah itu ada jin pengganggu yang perlu diusir teman-teman agar rumah kita itu terjaga dari gangguan jin. Di sini ada beberapa solusi untuk pencegahan sebagaimana Rasulullah SAW ajarkan kepada umatnya. Pertama itu, hendaklah kita baca Al-Quran di rumah teman-teman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW beliau bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabiran. Inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul baqarati." Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Berikutnya adalah sering mengerjakan salat sunnah di rumah. Dalam hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, "Ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhiduha kuburan." Jadikanlah bagian salat kalian di rumah kalian. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Kemudian hendaklah kita baca bismillah ketika masuk rumah dan makan. Ya, ketika masuk rumah mengucapkan assalamualaikum, bismillah. Ketika makan dalam baca bismillah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakara Allah 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi qala asy-syaitanu la mabita lakum wa la 'asha'a wa idza dakhala falam yudhkarillaha 'inda dukhulihi qala asy-syaitanu adraktumul mabita." Apabila ada orang yang masuk rumah kemudian dia mengingat Allah ketika masuk dan ketika makan, maka syaitan akan mengatakan kepada temannya, tidak ada tempat menginap dan tidak ada makan malam. Tapi apabila dia tidak mengingat Allah, itu mengucap bismillah dan jangan lupa mengucapkan salam ketika masuk rumah, itu mengucapkan assalamualaikum, maka syaitan mengatakan kalian mendapatkan tempat menginap. Ya, jika tidak membaca bismillah, tidak mengucapkan assalamualaikum ke dalam rumah, masuk rumah, maka ada tempat tinggal syaitan di rumah tersebut. Kemudian hendaklah membaca bismillah ketika menutup pintu. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi SAW memberikan banyak saran agar kita agar kita tidak terganggu oleh syaitan. Di antaranya Nabi bersabda, "Wa aghliqul abwaba wadhkur ismallahi fa inna asy-syaitana la yaftahu baban mughlaqan." Tutuplah pintu dan sebutlah nama Allah, karena syaitan tidak akan membuka pintu yang tertutup yang disebut nama Allah. Kemudian hendaklah berdoa ketika keluar rumah. Ada doa yang pendek teman-teman ya, ketika kita keluar rumah, sangat ringkas, mudah dihafal, namun khasiatnya sangat besar, yaitu bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wa la quwwata illa billah. Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan nama Allah.
Dalam hadis ini, barang siapa yang keluar rumah lalu membaca doa ini, maka disampaikan kepadanya, kamu diberi petunjuk, dicukupi dan dilindungi. Maka setan kemudian berteriak, kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Bagaimana kalian bisa mengganggu orang yang sudah diberi petunjuk, diberi hidayah, dicukupi dan dilindungi? Nah, yang berikutnya teman-teman, jauhkan rumah dari gambar-gambar bernyawa seperti memajang foto, patung, boneka, lukisan yang ada makhluk bernyawanya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suratun. Sesungguhnya malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya ada gambar. Nah, ini yang sering kita dapati di rumah teman-teman ya, di rumah kaum muslimin. Di antara mereka tuh ya senang kali memutar musik. Padahal itu akan mendatangkan syaitan betah di rumah tersebut. Oleh karena itu hendaklah rumah jauhi dari namanya musik. Banyak orang tidak sadar, padahal suara tersebut berbahaya. Nabi SAW menyebutnya dengan mizmarus syaitan, musiknya syaitan. Walaupun istilahnya itu dengan musik Islami, itu adalah syubhat ya dari syaitan, membuat sesuatu yang buruk menjadi indah di mata manusia. Wa iyadzubillah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fil jarasi mizmarus syaitani. Nabi SAW berkata tentang lonceng musik syaitan. Ya, Nabi SAW berkata tentang lonceng musik syaitan. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, innal malaikata la tashabu rufqatan fiha jarasun. Sesungguhnya malaikat tidak akan menyertai rombongan yang di sana ada loncengnya. Nah, yang berikutnya teman-teman, itu menyemprotkan air ruqyah di sudut-sudut rumah. Jika memang sudah terasa ada gangguan, ini mungkin menjadi solusi. Hendaklah kita mengambil air secukupnya untuk dimasukkan ke dalam botol ukuran parfum, lalu dibacakan kepadanya ayat Al-Quran seperti ayat Kursi, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, masing-masing 3 kali teman-teman. Yang ini yang simpel insyaAllah. Setelah itu semprotkan di sekitar rumah Anda, mulai dari pintu, jendela, ventilasi, dinding, lantai, dan sudut-sudut rumah lainnya. Semoga ini mengangkat musibah yang dialami suatu rumah yang di sana ada gangguan jin. Semoga ini bermanfaat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.